Pelapor kita kali ini namanya adalah Ayu. Ayu curiga kalau suaminya berselingkuh dengan makhluk halus. Ayu menemukan beberapa kejanggalan dari suaminya. Akhir-akhir ini suaminya jadi pendiam, sering bengong, dan suka bicara sendiri. Ayu curiga kalau suaminya lagi bicara sendiri atau lagi ngomong sendiri, dia yakin suaminya itu sedang bicara dengan makhluk halus. Nomor rumahnya nomor berapa sih? Ini nih Mas, jadi siapa nomor rumahnya tuh nomor 14. 14. Ini 16, ini 15. Itu yang ada, nah itu ada orang. Itu dia deh kayaknya. Ini siapa ya? Ribut-ribut. Setibanya kita di rumah Ayu, kita melihat ternyata ada wanita dan pria sedang berantem. Ini Ayu. Mas, enggak. Ini siapa? Aduh, Mas. Loh, ini. Ini siapa? Ini siapa, Ayu? Mas, kita Ayu siapa? Itu Alfian. Tim satu ikutin dulu motornya tadi. Tim satu naik motor, tim naik motor ikutin. Ya, Mas, ikutin dulu satu naik motor, Mas ya. Pas saat saya tanya si Ayu, ya, dan itu adalah pelapor kita, dia bilang udah kita ikutin aja. Jadi belum sempat dia cerita, kita langsung masuk mobil dan sesampainya di mobil dia mulai bercerita tentang keanehan-keanehan yang dialami tentang suaminya. Jadi siapa sih yang barusan itu siapa? Itu suami aku, Mas. Itu Alfian yang aku laporin. Oke, suami kamu. Oke, dia tuh emang tadi kamu berantem kenapa? Marah-marah kenapa tadi? Ya itu yang aku bilang, aku tuh selalu berantem akhir-akhir ini karena aku selalu nanya, dia tuh kenapa? Dia tuh selalu ngomong sendiri. Dia tuh selalu ngomong-ngomong sayang-sayang, tapi ya di sampingnya itu dan di depannya nggak ada siapa-siapa. Aku tuh cuma takut dia malah selingkuh sama makhluk halus. Hah? Saya sempat bingung. Ini sebenarnya yang sakit, yang agak-agak itu suaminya. Itu jangan-jangan pelapor kita yang lagi berhayal. Iya, pesugihan. Itu kan film. Emang ada lo percaya tuh begitu-begitu ah? Ilmu yang kayak gitu. Hah? Aku sih percaya-percaya aja. Hah? Ya nggak mungkin deh, masa selingkuh sama setan? Gue sempat gak percaya, tapi gue search di Google, keywordnya adalah pacaran dengan makhluk halus. Dan keluar loh beberapa kisah nyata dan kejadian bahwa emang ada orang yang pernah berhubungan atau pacaran dengan makhluk halus. Emang ada. Tuh, dan sampai ada kemeja pemberian Sri. Ada nih, si hantunya tuh ngasih. Aku nggak ngada-ngada dan itu nyata. Barang-barangnya pun nyata. Berikut ini penjelasan paranormal. Pohon besar dan sumur tua itu merupakan tempat menyimpan daya magis cukup besar. Oh, ini ada kisahnya beneran nih. Itu suami lu yang kali ya. Ini kita masih ikutin dia nggak nih? Kita Iya, kita ikutin terus. Dan tiba-tiba motor suaminya Ayu itu berhenti di suatu tempat gelap. Tunggu, dia berhenti. Oke, dia berhenti di sini. Lalu itu ke pohon itu. Dan yang bikin kita kaget, dan itu bener-bener kok sama dengan cerita yang tadi kita lihat di internet tadi, di Google tadi. Kok suaminya tiba-tiba menghampiri pohon gede. Ini kenapa sama sih sama yang di... Sama lo ceritanya maksudnya. Tadi di sini ceritanya adalah Suprapto yang pacaran dengan Sri, dan Sri itu dia baru sadar setelah melamar bahwa Sri itu bukan manusia. Iya. Dan didatengin ke rumah keluarganya Sri, alamatnya adalah pohon beringin yang ada sumurnya. Dan ini Ini pohon besar. Alfian terpahun. Alfian menuju ke Coba dia ngapain? Loh, dia ngeluarin kain putih itu ngapain ya? Terus tuh kita melihat keanehan-keanehan dan kejanggalan-kejanggalan yang benar-benar di luar nalar saya sebagai manusia normal. Oke, kita jalan. dia kemana? Enggak, saya nggak ngerti nih. Kita ikutin lagi dan sampai kita melihat dia berhenti di. Tunggu, dia ngapain sih kesini? Kita masih bingung. Sama tadi dia ngobrol sama pohon lah, sekarang dia pergi ke warung makan nih. Coba deh, tim suruh turun video call sama gue, ikutin masuk ke dalam. Kita pengen tahu dia ketemu sama siapa di tempat. Dia masuk ke tempat nasi uduk. Dan kita nggak bisa lihat nih dari luar. Saya suruh tim untuk masuk
kamera tersembunyi dan video callan sama saya, jadi kita bisa melihat kejadian-kejadian apa. Oke, kita lihat. Masih dia. Oke, dia sendirian tuh. Dia kayak orang bingung. Dia kelihatan kayak lagi kebingungan. Dia lagi nunggu seseorang sambil dia main-main telepon. Dia lagi telepon. Nunggu orang. Iya, lihat deh. Dia tuh kayak orang kebingungan, Dia deh, Mas. dia sendirian di sini tuh. Tuh. Apa? Dia sendirian ya? Dia pesen makanan 2, tapi dia sendiri. Saya pikir dia lagi menunggu seseorang mungkin. Tapi ternyata orang nggak ada yang datang di situ. Dan ini benar-benar bikin kita bingung. Udah, kamu dari mana aja sih? Hah? So gitu? Enggak lah, kamu tanya kamu dari mana? Tuh. Dia ngobrol sendiri, ketawa-ketawa. Apa Nggak ada sih? orang ya Ini di kayak sini? orang. Iya, aku nggak ngerti deh. Buat kamu. Dia kayak nyuapin makanan, tapi di depannya nggak ada siapa-siapa. Apa sih? Ini Wah, ini fix. Suami lu kali beneran deh. Sampai kita melihat suaminya menerima telepon dari seseorang. Kita nggak tahu seseorang apa sesehantu, saya nggak tahu. Dia lagi telepon seseorang. Tuh ada keanehan lain, ada keanehan lain nggak? Ada Iya, keanehan lain nggak? sekarang gini, di rumah Hah? biasanya tuh meja makan, kursi cuman aku sama dia. Dan di meja makan itu cuman 2 kursi. 2 kursi. Sekarang di meja makan itu ada 3 kursi. Dan kursi satu lagi itu dililit-lilit pakai kain putih, Mas. Apa dia? Dicabut, ikutin. Ya, lo masuk mobil, cepetan. Dia pergi dari situ dan kita ikutin lagi sampai dia berhenti di sebuah tempat gelap di depan sebuah ruko-ruko yang udah tutup. Dia kayak lagi nunggu seseorang. Stop. Kok dia berhenti di situ sih, Mas? Dia ngapain sih? Ini ngapain sih maksudnya? Hah? Dia ngapain sih di situ? Dia nungguin. Nungguin siapa? Nunggu. Tapi, Mas? Tapi aneh tadi, ibaratnya waktu di tempat nasi uduk tadi dia juga sendirian. Kayak nelpon, yang ditelepon siapa? Nggak mungkin telepon setan tuh, nggak mungkin dong aneh. Iya, tapi bisa jadi aja, Mas. Ini dunia nyata loh, nggak ada begini-begini ah. Dan tiba-tiba datanglah seseorang yang Loh, itu siapa? Loh, itu. Itu ada cewek lagi tuh. Nah, nggak mungkin. Masa hantu pakai baju pink sama celana hitam? Ya kali aja Ya, pasti bisa ya. aja. Dia keluar dari mana loh, Mas? Hah? Nah, Dia muncul dari mana tadi dia? Kan tiba-tiba ada kan? Masa dia udah ada di mobil situ kan nggak mungkin. Kita tuh lihat dia tuh nongol gitu aja. Padahal itu ruko semuanya tuh udah tutup. Gue bingung itu dia nongol dari mana ya? Tadi ada yang lihat nggak sih dia keluar dari mana? Nggak ngeliat Di sih. belakang mobil. Ya kan Masa sih? Iya, tau nongol kan? Bener kan? Saya meminta tim untuk mendekat, jadi kita bisa mendengar pembicaraan mereka sampai kita mendengar pembicaraan mereka yang membuat kita terkejut. Makanya aku kasih aja buat kamu. Buat kamu. Kok ngasih? Ya Allah, ini apa lagi Ngasih bunga sih? Ngasih bunga. Oh, spesial ya. Sekarang, ya terus aku apa? Spesial buat Padahal lu cewek. istrinya kan? Aku istrinya. Tapi lo menikah sama dia tuh. Umur berapa sih waktu itu? Ya aku cuma beda 3 tahun. Kalau Dia lah 17 tahun, ya berarti aku 21 dong. pada saat itu gitu. Tapi sekarang dia udah lebih dari 17 tahun ya, udah 18 tahun Iya. lebih berarti ya. Mungkin next time kalau kamu mainnya bagus lagi, aku kasih ada yang lebih pokoknya. Hah? Main? Aku udah. Kalau lebih bagus lagi mau dikasih lebih lagi apa ya? Aku mau nyamperin, aku mau nanya. Ya gini, makanya ini orang apa bukan? Tunggu Ya, dulu. bener, anak banget. Tunggu dulu. Akhirnya Ayu bener-bener gak tahan lagi, dia pengen keluar. Udah, kita keluar bareng, kita labrak dan Siapa sih lo? Biasa aja dong masa nyomot. Ayo, kamu tuh udah. Ayo, kamu tuh gak usah kayak gini. Salah paham. gue masih terbayang-bayang dengan apa ya, kecurigaan dari pelapor kita yang katanya dia mencurigai suaminya itu selingkuh dengan makhluk halus. Kalau makhluk halus kan setahu kita nggak napak bumi ya, nggak napak tanah ya. Saya coba lihat kakinya napak atau enggak.
Ayo, dengerin aku dulu. Kenapa? Jadi orang dia jangan dong lo yang nyolot dia suami gue. Suami lo nggak bakal jajan di luar kalau Udah, ayo. Udah. Kamu salah paham udah. Lo jangan narik-narik gitu dong. Udah cabut. Lo nggak usah kasar ya, nggak usah kasar ya. Tenang. Dia mau kemana mas? Gak Tenang. mau, dia sama cewek lain. Sampai akhirnya suaminya Ayu itu pergi bersama wanita tadi. Alvin, ya kamu nggak boleh pergi, kamu nggak boleh pergi. Kamu mau ngapain sih? Turun dalam. Ya Alvin, ya kamu nggak boleh pergi. Dia pergi biarin aja. Biar coba. Dan akhirnya di situ Ayu tuh nangis sampai histeris banget. Dan akhirnya di situ kita putusin buat kita tuh ngikutin si Alfian ini. Ayo kita ikutin. Cepet ayo ikutin. Motor dulu, motor satu, motor ikutin dia. Biar kehilangan jejak, ayo. Mas itu cewek siapa mas? Oke. Kenapa Alfian tega kayak gitu? Tadi sih gue sempat dengar dia bilang Ara, dia menyebut nama Ara. Berarti cewek itu namanya Ara. Ya itu cewek siapa? Ngapain? Iya, tapi udah jelas tadi orang kan. Tadi gue udah sempat lihat, tadi gue sampai dimarahin atau gue buka kakinya. Dia napak, itu napak. Dia tuh pedo Pakai hubungan sepatu, apa? pakai high heels. Nggak mungkin kan hantu ber-high heels, nggak mungkin kan. Kita ikutin sampai kita lihat motornya Alfian masuk ke sebuah gang kecil. Mau kemana ya mereka berdua masuk ke sebuah gang kecil? Kita ikutin sampai tiba-tiba di belok. Coba Dia belok. Mas jangan sampai hilang. Loh ini masuk ke jalan sempit. Ini jalan sempit mau kemana ya dia? Nggak tahu, aku nggak tahu. Dia mau kemana sih? Loh ini kan masuk jalan sempit begini. Ya terus ikutin jalan sempit. Mas jangan sampai kehilangan. Astagfirullahaladzim, apaan tuh? Apa sih? Hah? Itu tuh ada kain putih itu datangnya dari mana ya? Kan nggak mungkin banget ya kalau tiba-tiba kain itu jatuh dari langit. Ini kan putih yang kayak diketin di pohon tadi kita lihat ya? Ini yang lempar siapa masalahnya nih? Nggak kelihatan orang. Hah? Dia langsung ada di tengah-tengah gitu. Gimana ngeliatnya kain? Tadi ada yang lempar apa gimana sih? Hah? Masa sih? Iya terbang aku juga. Makanya Hah? aku kaget. Terus sekarang kita kehilangan jejak dong. Loh? Hah? Apa kita ikutin lagi? Ikutin, yuk, cepetan, yuk. Ini kan gangnya sempit nih, jalan sempit nih. Ini satu orang, nggak mungkin dia balik lagi kan? Yuk. Kita ikuti aja jalan sempit itu, gang sempit itu, karena kita nggak mungkin muter balik, nggak mungkin mundur. Tuh, kita kan masuk gang makin kecil begini, gimana sih kita? Bisa putar balik. Satu arah juga mas. Karena kita udah kehilangan jejak nih, suami lo nggak tahu sama cewek tadi kemana, itu cewek siapa juga kan? Kita nggak tahu. Ya sekarang ya mau muter balik juga nggak bisa. Ini kita mesti jalan terus. Jalan terusnya kemana? Udah kita keluar, yang penting kita ikutin jalan ini aja nih, keluarnya kemana, yang penting kita ketemu jalan gede dulu deh. Kita udah kehilangan jejak. Sampai tiba-tiba mobil kita berhenti dan mogok. Dan yang membuat kita syok dan kaget, ternyata mobil kita berhenti dan mogok persis di sebelah. Loh, kenapa berhenti? Ini kenapa sih? Kenapa mas? Mati. Hah? Masa mobil mahal mati? Apa? Ini mobil baru loh, nggak mungkin loh. Ya terus Hah? ini kenapa nggak bisa nyala? Coba cek dulu mas. Loh, kok di kuburan? Kita bisa dikumpulkan kuburan sih. Hah? Kenapa mobil mogok pas berhenti di sini? Kenapa kita mogoknya persis di samping kuburan gitu loh? Iya. Hah? Nggak mau starter? Kita jalan aja pak. Hah? Akhirnya kita berdoa, memohon petunjuk kepada yang kuasa sampai akhirnya mobil pun nyala. Nah ini baru nyala nih. Nyala. Kita ikuti lagi jalan tersebut, tidak kunjung ada ujungnya. Sampai tiba-tiba kita akhirnya menemukan sebuah jalan raya. Kita ibaratnya menemukan sebuah cahaya dalam kegelapan yang tak kunjung datang. Nah itu tuh kayaknya depan jalan raya ya? Itu jalan raya. Ah, akhirnya ketemu jalan raya, alhamdulillah.
Orang ini mobil kan baru kan? Tapi Ini kenapa berhentinya pas banget di depan kuburan? Iya, dan mogoknya di situ, nggak bisa di starter. Dan Aneh. banget tadi pertama kan kain. cowok lu tuh ngilmu apa gimana sih suami lo itu? Ya ilmu kali ya, Hah? suami lu ya. Ya udah sekarang intinya sekarang lu ngeliat tuh stop. Loh, itu di warung. Loh, berhenti. Itu tuh motor suami lo kan? Kita ngeliat bener-bener itu suaminya Ayu ada di warung itu. Nah, itu di warung. Loh, berarti tadi tuh jalan sempit tadi nembusnya ke sini. Nah, tapi ceweknya beda sama yang tadi. Tilan, ini maksudnya apa? Bukan yang tadi kan? Bukan yang tadi kan? Bukan. Dan artinya itu cewek tadi bukan orang dong. Dia bisa tiba-tiba hilang gitu dan pas banget mobil kita itu mogok di deket kuburan. Lalu kita minta tim untuk turun agar kita bisa mendengar pembicaraan mereka dan pembicaraannya benar-benar membuat Ayu ini shock. Coba ngedekat. Sendirian aja, Neng. Lagi nungguin siapa? Berarti dia baru kenal dong. Berarti dia Iya baru kenalan berarti ya. Cewek yang tadi kan. Iya, dan ini juga dia baru kenalan di sini nih. Neng, ikut abang aja. Malam juga, apa? Gak apa-apa lah, gampang. Ya. Main? Maksudnya main apa ya Mas Wi? Gampang lah nanti. Ini main apaan sih? Maksudnya aku makin gak ngerti nih. Main jelangkung kan main apa sih? Main ke rumahnya kali. Main jelangkung jangan-jangan kali. Ini kok otakku jadi terdoktrin sama hantu-hantuan gara-gara lo nih. Iya enggak, tapi Gue tuh gak percaya sama begini-beginian loh. Tapi bener kan, tadi kita ikutin, Iya, bener, tiba-tiba bener. hilang, tahu-tahu kita ketemu lagi, tapi gak ada Iya, cewek. iya, makanya siapa bukan. Nah ini ini orang nih. Loh, diajak pergi. Loh, Enggak, Loh. kita ikutin, masih kita ikutin. Tapi gue masih nggak habis pikir tadi kita masuk jalan sempit itu. Banyak banget ini Dan ini cewek. orang beda. Tapi suami lo di kayak punya karisma apa tiba-tiba orang di pinggir jalan bisa ikut sama dia. Di warung doang aja masa bisa ketemu, terus langsung Ikut network gitu ya aja sih, ceweknya. Mas. Dan akhirnya kita ngikutin mereka pergi sampai mereka itu berhenti di sebuah rumah yang menyeramkan. Ini berhenti di sini ngapain ya? Aku juga nggak ngerti, Mas. Ini rumah siapa? Aku juga nggak tahu. Aku nggak tahu rumahnya rumah siapa. Nggak tahu. Ya, serem ya kayak bisa jadi rumah cewek ini kali ya. Tapi ini rumah serem banget ya Mas. Iya, maksudnya serem. Ya, gelap banget. Iya. Kayak bukan teman lama ya dari Iya, pembicaraannya. makanya kayak ngapain dia di warung goda-godain. Tuh, dia masuk. Oh, ayo mas turun. Lu mau kemana? Aku mau mergokin dia. Jangan dulu, kita nggak tahu. Kita nggak tahu dia rumah siapa. Ya aku juga nggak tahu. Cuma tadi mas dengar sendiri kan dia sama ceweknya ngomong, ya udah ayo main aja. Aku mau turun mas. Jangan dulu. Kita di sini dulu, kita cari tahu dulu, ya. Karena ini rumahnya agak menyeramkan. Iya, rumahnya Sekarang- tuh kayak angker gitu ya. Iya, apa kita tanya sama orang-orang sekitar kan ini rumah siapa ya? Atau kok ini tuh tempat kerja suami lu kali? Rumah tempat kerja rumah begini. Oh, ini Ya serem, kali aja Kak. Mas, kan kita nggak tahu. Tapi lu tau gak sih kerjaan suami lu apa? Aku juga nggak tahu dia tuh nggak pernah bilang Dia aja nggak kerjaannya tahu. apa mas. Tuh pintu kebuka. Tuh, dia keluar. Kakak. Tuh cowok sama cowok, lo cewek. Itu Ramadan, itu temennya. Tahu. Lo Kenal. kenal sama Ramadan. Tahu, itu teman suamiku Alfian kak. Berarti ini rumahnya Ramadan kali. Berarti cewek itu di dalam ngapain dong? Ngerti, makanya aku juga takut. Tadi kan Alfian juga ngomong main-main. Tuh. Suami kamu dikasih duit sama Ramadan. Jangan-jangan cewek. Jangan-jangan dia juga. Aku nggak tahu mas, nggak tahu. Aku nggak habis pikir ya kalau misalkan memang kayak gitu mas. Aku nggak. Masa kerjaan suami kamu? Lalu Ayu turun dari mobil dan ingin melabrak suaminya. Dan kita masuk ke dalam rumah tersebut. Ngapain di sini? Ngapain di sini? Tadi tuh cewek siapa? Siapa tadi di warung tuh cewek? Ini kan istri lu gimana? Aku istri kamu terus aku nggak boleh tahu. Oke, siapa cewek yang di warung tadi sama lo? Enggak, itu bukan cewek siapa-siapa, Mas. Siapa sih? Bukan cewek siapa-siapa. Lu Terus jujur tadi aja yang di deh. kuburan tuh siapa? Itu bukan cewek siapa-siapa. Cukup, kamu gak usah ikutin aku lagi. Tadi tuh cewek siapa? Lo tahu kan? Siapa tadi Ramadan? Ini rumah tangga lo ya. Gua mau tahu sekarang ya. Taruh. Apaan? Gua nggak mau tahu. Lo kerja apaan? Taruh. Alfian nggak ngaku. Bener-bener dia nggak memberikan sebuah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Ayu.
Sampai akhirnya Ramadan itu tadi temannya si Alfian itu gak mau ikut campur dan dia masuk ke dalam rumah. Ini banyak warga. Oke, kerjaan apa? Lu kerja apa? Enggak, itu bukan aku, Mas. Iya. Kerja. Oke, sekarang wanita yang tadi di warung itu siapa? Lu belum jawab dari tadi. Bukan urusan Mas Uya. Iya, Urusan saya udah, Mas Uya nggak usah ikut-ikutan. Jelas Mas Uya urusannya. Mas Uya nggak usah percaya sama dia. Ya gimana sih kamu gak percaya orang dia minta tolong kita? Halusinasi dia tinggi, Mas. Lu parah banget Ngomong sih. apa kamu? Istri lu Mas Uya kayak tidak gitu. pengaruhin sama dia. Halusinasi gimana? Udah. Aku istri kamu tega ngomong kayak gitu Jadi ya sama menurut aku. lo tadi dia bilang Enggak, ikutin pokoknya kamu ke Mas Uya- kuburan ke gang sampai dia halusinasi. Enggak, Mas Uya udah. Kita ngelihat Kita ngelihat ada kita kok. Enggak, aku nggak begitu. Kenapa dia bilang istrinya yang stres? Apa jangan-jangan memang pelapor kita yang agak-agak halu seperti yang dibilang sama Alfian tadi? Mas Uya, Mas itu jangan pernah pengaruhin sama dia. Pokoknya tuh dia, Mas butuh berobat. Maksud butuh berobat gimana maksud lo? Enggak, Mas, dia udah stres, Mas. Anak kamu tuh udah mati, anak yang itu. Apa-apaan sih? Maksudnya anak apa? yang mana ya? Enggak, pokoknya kamu, aduh. Enggak, kamu Enggak, sorry. Lu tadi lu ngomong apa? Anak itu udah meninggal maksudnya apa? Mas Uya tanya sama dia. Apa-apaan? Tanya sama dia aja udah. Anaknya sudah meninggal. Kamu nggak usah begini gitu. Ini ada apa nih? Ada yang disembunyikan apa tidak dari pelapor kita Ayu? Dan sekarang kamu ikut aku pulang. Enggak, Lu jangan enggak, aku tarik nggak gitu. mau. Kamu jelasin di sini. Enggak, kamu Aku ikut aku mau. pulang udah sekarang. Kamu ikut aku pulang. Sampai Alfian mengancam Ayu untuk ikut pulang dengan dia. Ayu nggak mau sampai akhirnya. Kamu ikut aku pulang apa enggak? Enggak, Sekali lagi aku tanya, kamu ikut aku pulang apa enggak? enggak, aku nggak mau. Kalau kamu ikut aku pulang, gak usah pernah pulang lagi. Kak, mas aja. Kayaknya dia ikut aja kali ya Mas Uya ya? Udah, nggak apa-apa, Ya udah. Oke. Ya, oke. Ya udah kita akhiri saja untuk penyelidikan kita hari itu karena memang sudah selayaknya lah Ayu mengikuti perkataan suaminya sebagai imam di rumah tangganya atau sebagai kepala keluarga di rumah tangga mereka. Dan sudah kita akhiri saja hari ini. Kita lanjutkan lagi besok. Hari berikutnya kita mengajak Ayu untuk datang ke restoran yang sudah kita siapkan. Disitulah kita akan melihat suami Ayu ini akan tahan atau tidak dengan godaan-godaan dari Mila penggoda kita. Karena menurut Mila, bahwa suami Ayu Alfian ini sudah secara gencar menghubungi balik Mila penggoda kita sampai katanya jam 2 malam pun telepon pengen ngajak ketemuan. Kita mau kemana sih, Mas? Oke, kita akan ke satu tempat di mana di sini kita akan melihat suami kamu tuh setia apa tidak. Karena kita sudah punya agent penggoda namanya Mila. Udah. Iya nanti kamu lihat aja deh. Tapi saya penasaran sama tadi malam kan kamu Ikut pulang ya? ikut pulang. Ikut pulang. Terus itu gimana? akhirnya Gimana tuh? lanjutannya? Ya udah diem-dieman. Tapi lu nggak diapa-apain kan? Maksudnya dia nggak main tangan Ya atau nggak apa? diapa-apain, tapi jadinya kita nggak ngobrol. Tetap tidur bareng. Enggak, aku disuruh tidur di luar. Suruh tidur di luar. Bisa kamar berarti ya? Bisa. Terus tempat ada keanehan apa lagi yang lo lihat? Dia masih aneh nggak? Dia tuh masih aneh, dia tuh masih ngomong sendiri. Sesekali tuh dia tuh ke kamar mandi, terus habis dari kamar mandi dia tiba-tiba ke ruang tamu, dia duduk sendiri, dia ngobrol sendiri. Oh tapi aku ada. Oh, videonya. kamu rekam. Iya, saking anehnya gimana sih mas? Coba kita lihat. Ini dia. Kayak orang gila ya Rin. Coba mas bayangin, kayak gitu. Ini yang ngomong sendiri sih ya. Iya, nggak ada Ya, siapa-siapa loh. sebenarnya aku sebel juga, tapi aku juga sedih. Ini maksudnya apa? Dia tuh pikiran gitu apa? Aku tuh nggak habis pikir. Iya, Mas. jadi begini, pertama gue sempet heran sih ngelihat lo gitu, maksudnya lo menuduh suami lo itu Pacaran sama dengan makhluk halus gitu. Iya. Tapi Itu ngelihat emang benar. ngelihat dari yang kita lihat dari kemarin dia ngomong sama pohon, dia bawa kita ke kuburan tiba-tiba, terus sama video barusan lo rekam Iya, sendiri gitu kan? Iya, ternyata Bener iya, juga ya, bukan berarti. aku, bukannya halu. Iya. Tapi gue mau nanya satu hal. Kemarin dia sempat ngomong katanya kamu yang halunya tinggi. Kamu ya, dia sempat bilang nih ya, ingat gak? Dia bilang bahwa udah anak itu udah meninggal. Ya, Kamu apaan sih? Enggak, sekarang gini. Tuh, apa, lu ada masalah lihat- apa nih yang Mas lo nggak lihat cerita? sendiri. Nggak, Ayu, kamu harus jujur. Ada yang kamu tutup-tutupi dari kita Nggak nggak? ada mas, nggak ada. Yakin ya? Dia tuh yang halu. Aku juga nggak ngerti. Dia ngomong sendiri. Iya. Iya sih. Oke, kita udah deket ke tempat kafe penjebakan. Kita nanti akan lihat ya. Lihat apa tuh? Ada penggoda kita di sana ya Mas ya? Iya, suami Nah kamu. terus penggodanya maksudnya ngapain ini suami aku? Iya, ngetes. Dia nggak kelewatan kan mas? Iya nggak, kita lihat aja nanti. Nggak akan lewat menggoda kita Oke, kita lihat profesional. aja nanti. Iya. Dan kita akan melihat bagaimana Ayu melihat suaminya. Jadi ini kita lihat ini adalah lokasi penjebakan. Lo lihat cewek ini. Nah itu adalah penggoda kita Mila. Nanti suami lo sebetulnya akan datang ke sini sudah janjian dengan penggoda kita. Gila itu. Iya. Oke. Alfian datang dan saat pertama kali bertemu dengan Mila yang dilakukan adalah Hai, Alfian ya? suami kamu datang, Alfian datang.
Ayo duduk. Tuh kan Mas lihat kan Kak, itu tuh suami aku biasa-biasa aja. Oke Mila, ini kelihatannya nih kayaknya suaminya nggak tergoda apa gimana nih? Ya, kayaknya. Aneh ya, padahal kemarin Mila cerita di telepon. Diteleponin terus katanya. Iya. Sih. Kecewa kali ya? Kerja di mana? Oh, aku sih kerja cuman sebagai sekretaris swasta aja. Loh, kalau kamu kerja di mana ya? Oh gitu. Atau jangan-jangan suami aku nggak tertarik karena si Mila-Mila ini nggak pakai bandan. Maksudnya? Nggak pakai bandana gimana? Jadi tuh suami aku itu memang suka cewek yang pakai bandana, Mas. Suka pakai bandana. Iya, dulu itu aku nggak berkerudung dan aku suka pakai bandana dan makanya dia tertarik sama aku. Oke. Dan mantan-mantannya juga suka pakai bandana. Oh gitu. Gini. Coba coba dipanggil panggil dulu deh. deh. Oke, Mila, lo ke mobil dulu, Mil ke mobil, Mil. Bandana. Sebentar ya, aku ada telepon dari kerjaan. Keluar sebentar ya. Aneh juga ya. Berarti suka Dia sama tuh cowok. emang tertarik banget sama cewek yang pakai bandana. Ya Oh, mungkin yang cewek-cewek yang kemarin kan pakai bandana bandana semua hitam juga. ya. Mila. Sini masuk. Ini nggak kayak curiga kan? Lo gimana sih lo? Udah siap. Dia curiga apa gimana sih malu sih? Aku tuh bingung ya Mas Uya. Ah. Aku tuh dicuekin, dia tuh nggak ada respon sama sekali. Gini tadi lo bilang apa? Mungkin dia nggak pakai. Ya, mungkin kamu kan karena nggak pakai bandana. Suami aku tuh suka. Coba sama cewek yang pakai bandana, ayo. Aku bawa. Nih coba deh kamu pakai bandana, kali aja ya memang tertarik pas dia pakai bandana. Dan bener aja, dia udah pakai bandana pas balik kok tiba-tiba semua berubah. Dan yang diucapkan oleh Alfian pertama kali saat melihat Mila memakai bandana adalah Oh, cantik banget sih waktu itu. Masa sih? Iya. lu langsung Bener juga ya. langsung dibilang cantik. Apa aku bilang memang suami tuh suka banget sama cewek yang pakai bandana, Mas. Aneh ya. Oh iya, Mil. Kamu dapat nomor telepon aku dari mana? Aku dapat nomor telepon kamu ya dari temen kamu. Siapa? Siapa ya namanya? Dari Ramadan. Kalau nggak salah itu Ramadan gitu deh. Oh, Ramadan. Dia anak buahku. Oh, anak buah kamu loh. Buahnya. Padahal itu temennya kan? Anak buah, enak banget dia ngomongnya. Kamu by the way, cita kamu jadi apa sih? Cita-cita aku tuh sebenarnya aku pengen banget jadi model. Ah, begitu. Ikut sama aku aja. Serius Iya. kamu? Kebetulan juga sama aku punya majalah. Dibilang mamanya juga punya majalah lagi. Bener nggak? Bohong Sih nggak? orang mamanya juga di rumah doang nggak kerja. Wah. Loh kok tadinya nggak antusias kan jadi antusias banget. Dibilang cantik lah, dia kayak berbinar-binar matanya melihat Mila. Ini ada pengaruh apa kok bandana hitam bisa berubah begitu? Jadi kita jadi lihat juga cewek-cewek yang kemarin juga pakai bandana. Oh iya, kamu kok kayaknya ngerespon aku banget. Emang cewek kamu tuh nggak marah? Aku nggak suka pacaran. Aku tuh kalau sama cewek, itu langsung bisa nikah. Masa sih serius belum pernah pacaran? Belum. Nggak pernah pacaran. Oh, pacaran. Ya, pacaran. lo dianggapnya mungkin ini kali ya, cuman babysitter kali ya. Gini, kenapa emang kamu selama ini nggak pernah deket sama cewek atau nggak pernah ngedeketin cewek? Terus alasannya kenapa kok belum mau pacaran sampai sekarang? Jadi tuh aku tidur, aku tuh pernah mimpiin ada kakek-kakek datang mimpi aku. Terus? Katanya di bulan awal Juni 2018 ini aku bakal dapat jodoh. Sekarang dong. Pas banget kan aku ketemu kamu. Masa sih? Ih, bisa banget. Dicocok tuh Jadi dipas-pasin. terus aku bukan jodohnya gitu, sedangkan Bukan. aku udah nikah sama dia. Nggak dianggap berarti lu. Antara emang dia cuma gombal doang atau mungkin emang dia nggak ada perasaan apa-apa sama lo. Enggak, ini Dia tuh nikah kelewatan. terpaksa sama Enggak, lo. Ini tuh kelewatan, Mas. Nggak mau kayak gini. Tiba-tiba Ramadan pun datang. Dan di situ kelihatan Alfian mulai panik karena tadi sebelumnya dia bilang Ramadan itu adalah anak buah dia. Bang, Sorry lama. iya. Terima. Kan lo, ini yang kemarin. Ini kemarin dia bilang. Ramadan. Loh, dia ngapain kesini? Oh, dia panik. Lo tanya. Ini bukannya Ramadan yang katanya anak buah kamu? Oh, jadi ini yang namanya Ramadan yang tadi kamu ceritain. Kamu udah bisa minum? Aku sih udah minum, ini udah pesan. Favorit kamu apa? Pasti kamu punya dong favorit. Aku sih lagi kepengen air putih. Pokoknya pilih. Oke. Ya,
Tapi kelihatan banget nih, suami lu mulai panik nih. Ya tadi kan dia sempat ngibul, bilang Ramadan itu adalah anak buahnya dia. Padahal kan temennya dia kan. Ini ada untuk wanita yang paling penting. Bisa aja. Mila, minum air putih. Emang aku harus banget minum air putih ini? Aku udah anterin kok. Harus banget ya? Minum aja Mila. Minum. Jangan diminum. Jangan diminum, jangan diminum. Jangan diminum, jangan diminum. Kenapa sih jangan diminum, jangan diminum? Kenapa emang? Ya nanti kalau misalnya ada apa-apa, Ya juga sih, serem juga maksudnya. aku takut malah menggoda Mas, dia apa-apain. Ya diminum dikasih apa, kita kan nggak tahu. Dan setelah itu, tiba-tiba Ramadan ngajak Mila untuk pergi dari situ. Dan Mila mau lagi. Mila, ayo ketemu ya. Ayo. Loh, kok Mila diajak pergi? Mil, ngapain Mil? Jangan Mil. Mas itu kemana? Mil. Tapi kok suami kamu kan ngediamin aja, biarin aja. Dia Jangan-jangan Suya ya, lihat deh. Ini Mila lo improve apa sih Mil? Enggak jawab. Mas. Mending panggil Mila aja deh. Dia keluar. Lalu Mila dan Ramadan itu pergi dan Alfian juga pergi, mereka berpisah di situ. Kita putuskan untuk ngikutin Alfian. Tim yang lain ngikutin Ramadan beserta Mila. Mas, ayo Mas cepet. Ya, itu juga lagi ngikutin, tenang aja. Nah, tapi kita bingung nih, masalahnya ini penggoda kita Mila malah pergi sama Ramadan. Ya makanya aku Iya. juga kasihan, Kak. Ini kalau kita lihat nih, suami kamu tuh takut banget sama temannya tadi si Ramadan ya kan? Tiba-tiba kayak suami lo kayak menyerahkan Mila aja buat Ramadan gitu. Dan udah gitu anehnya si Mila itu ikut-ikut aja, maksudnya kayak Iya, setelah notice gitu ya. enggak masa ada notis. Masalahnya tuh habis minum itu, Mas. Aku karena minum, wah ini gue juga nggak ngerti. Di belok kanan. Kita ikutin dan ternyata sampai kita melihat Alfian, suami Ayu pelapor kita itu berhenti di tempat yang kemarin, pohon besar yang kemarin. Itu Mas, dia berhenti. Dia berhenti, stop. Mana? Loh ini kan, ini pohon yang ke Yang pohon yang kemarin kemarin itu ya. kan, Mas. Apa tuh? Astagfirullahaladzim. Itu apaan tuh, Mas ya? Ngapain itu, ngapain? Kuntilanak, Mas. Itu orang kan? Sekarang gini, Mas. Sekarang gini. Kemarin Mas inget kan? Kita ngeliat suami aku di situ kemarin juga dia tuh ngiketin kain kan di pohon. Terus Iya sih. kain itu udah nggak ada sekarang di pohon. Itu cewek, itu orang, lo lihat orang. Iya, Nggak mungkin hantu. Hantu mana ada naik motor? Ya, pakunya udah dipasang. Nggak ada kalau itu orang, kalau hantu naik motor ya kan? Film hantunya, film horornya judulnya Hantu Anak Motor. Mending kita Ya, kejar Mas. ikutin. Kita ikutin mereka berdua pergi kemana sampai kita lihat mereka menuju ke arah rumah misterius yang kemarin kita lihat. Loh. Ini kan masuk ke jalan rumah yang kemarin, Mas. Iya, rumah yang misterius yang kemarin ya. Tapi kan kemarin dia ke sini bareng bareng cewek yang kemarin di warteg ya kan? Ini beda. Oh iya. Dan rambutnya Nah, pun itu- beda. Nah itu rumah yang kemarin kan? Ini itu rumah kemarin. Dan kita melihat mereka turun berdua dan yang bikin kita syok yang bukain pintu adalah itu cewek yang kemarin sempat dibawa Alfian ke rumah tersebut. Ya kan itu yang kemarin ngobrol di warung. Ini ada hubungan apa tuh, rumah itu tempat apa? Pokoknya kita turun sekarang. Mau mana? Turun sekarang. Kita tanya langsung pergokin dia. Ngapain turun nih, dia Mas. kesini? Nggak ngomong. Turun nih, Mas. Lalu pelapor kita Ayu nggak sabar dia turun, dia labrak mereka. Ini kamu ya. Ngapain kamu di sini? Ngapain kamu berdua nih sama dia? Jangan berkelit lagi loh. Ini siapa? Ya. Ini siapa berdua? Ini temen aku. Ya siapa? Ini temen aku. Pokoknya kamu tuh dari kemarin ngapain sih ikutin aku terus? Kamu jelasin ini siapa berdua? Aku istri kamu. Aku berhak tahu. Maksudnya kayak juga gitu ngapain ya? sih bobo dia tuh halutnya Sekarang tinggi. inilah nih orang kalau nikah muda tuh kayak begini nih. Akhirnya mentalnya belum siap ya kan? Aduh, kamu jelasin, enggak, kamu- ini temen aku. Kamu enggak usah. siapa? Udah, Kamu juga kamu siapa? Udah, sekarang kamu diam.
Ramadan pun datang ke rumah tersebut tapi tanpa Mila, tanpa penggoda kita. Dia kaget, dia marah-marah. Ada apa lagi sini? Apa lagi? Ada apa lagi, Mas? Oke, gini, gue tanya. Kelar ini. Oke, gue tanya. Ramadan, betul? Iya. Ini rumah siapa saya tanya? Ini rumah saya. Oh, di rumah kamu? Rumah saya, jelas Oke, rumah ini saya. berarti rumah kamu ya? Iya. Dia nih teman kamu, Alfian? Ya, dia teman saya, partner saya, partner kerja saya juga. Oke, pertanyaannya adalah, ngapain teman kamu bersama cewek-cewek ini ada di rumah kamu? Oke. Kamu ngerjain kerjaan apa? Oh, jangan-jangan ini cewek-cewek. Ayo, satu denger gue, Mas William. Oke. Mas William, Oh, iya. tolong nih, Mas William. Kenapa cewek-cewek ini ada di rumah Saya kamu? ini produser. Produser apa? Ya, produser film lah. Ini mereka semua, ini semua yang bikin di film. Oke, tugas dia apa? Tugas saya buat cari cewek, Mas. Nyari cewek. Nyari cewek. Oke, Cari jadi buat main film. oke, tunggu satu lagi ya. Penggoda kita di mana? Goda yang mana, Mas? Yang tadi sama lu. Mila. Mila. Iya. Mila ya. Itu udah gue turunin jalan. Lu apain tadi dia? Lu gue apa-apain kok? Oke, terus tadi kenapa Mila pergi sama lu? Dia yang mau jalan sama saya, Mas. Ya kenapa Mila mau ikut sama lu tiba-tiba? Karena saya pengen bikin dia, dia bikin film. Oke, sekarang di mana orangnya? Ya orangnya udah pulang, Pak. Saya turun jalan kok. Oke, jadi lu adalah Produser, Mas. produser, tapi gua nggak pernah lihat lu. Emang film apa lu buat? Iya, karena saya baru berintis. Saya baru pengen bikin film-film baru kayak horor. Bohong apanya, yuk? Ini pekerjaan gue sama laki-laki. Dia nggak pernah ngaku sama gue. Ngapain? Kamu setiap bulan udah kasih uang. Apa? Ini dari kerjaan aku, Ya kamu jadi terus nggak usah. aku Oke, nanya, oke. kamu nggak Oke. pernah ngaku. Ini aku udah jelasin sama produser aku. Ya lo pelan-pelan. Iya, jelas. Bukan kamu. Oke, sekarang aku tanya. Kamu ada apa sama cewek? Ngapain kamu ngasih bunga? Bunga. Iya, kamu lihat sendiri Iya, dia kan? ngasih, dia, bunga. cewek cowok ini Mas. Alfian ngasih bunga ke cewek ini. Dia ngasih ke arah. Iya. Masa Iya, sama tahun? dan sampai dia bersujud-sujud. Dari kemarin dia Enggak, bukan gitu. Keren lu, brother. Jelasin kamu Ayu, sekarang. Ayu. Ini gue suka sama Ara, yuk. Gue minta amanah dia, tolong Tapi sampai. aku nggak tahu. Oke, mau gue biar dia ngomong. Lo gimana? Gua yang ngirim ke dia, Mas. Kirim ke dia, minta tolong ke dia untuk. Tolong dia tuh sampai ke Ara, karena gue suka sama Ara maksudnya. Oh, jadi lo minta tolong ke teman lo buat menyampaikan bunga. Setiap hari. Kita baru tahu ternyata Ramadan cinta sama Ara, suka sama Ara. Tapi Alfian ini memanfaatkan keadaan dengan dia juga gebet Ara ya. Apaan kamu? Ya maafin aku, maafin aku, ya maafin aku. Aku apaan kamu? Ya, Aku maafin aku. tanya. Apaan kamu? Aku tanya. Dan di situ si Ramadan itu marah besar sampai akhirnya Sekarang mulai saat ini, lo bukan siapa-siapa gue lagi. Mulai detik ini, lo gue pecat. Kamu setiap hari. Ternyata kamu setiap hari. Sama. Oke, iya. Kamu nggak deketin ya, Mas ya? Iya, oke. Kamu nggak pernah menganggap aku sebagai istri kamu. Kamu tega. Enggak. Alfian memohon, dia bilang minta maaf sama istrinya, tapi Ayu bener-bener udah marah, emosi, dia pergi meninggalkan kita. Ayo, aku minta maaf. Ayu. Dan saya sempat bertanya nih, ada satu pertanyaan yang belum terjawab di benak saya. Lo nyesel nggak nikah sama dia, sama Ayu? Enggak, Mas. Saya cuma main nikah muda sama dia. Ya nikah muda, gue tanya, gue tahu emang lo masih muda. Oke, terus Terus dia hamil dia. dia hamil, Iya, terus keguguran. oh keguguran, sempat keguguran, terus Keguguran akhirnya kayak dia jadi stres kayak gini. Kalinya tingkat tinggi banget. Saya pusing sudah. Oke, sekarang lo kejar Ayu. Namun ada satu misteri yang masih belum terjawab sampai sekarang. Kenapa Alfian dari kemarin bicara dengan pohon, berdansa dengan pohon, dan juga kita masih belum tahu dia suka ngobrol sendiri, makan di tempat nasi uduk kemarin sendiri tapi makanannya dua, dia nyuapin seseorang yang nggak tampak, itu belum